Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum baunya, cakep. Tumbuh mewangi, indah di taman. Kuliah Ramadan kita mulai bersama, semoga membawa keberkahan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Kampus IBN Tegal, Dr. Haji Saifuddin MA. Yang saya hormati, para dosen beserta jajaran staf TU-nya. Dan yang saya cintai, teman-teman mahasiswa Kampus IBN Tegal. Pemirsa yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengeluhkan perilaku ayahnya yang menurutnya sudah sangat kelewatan. Katanya ayahnya selalu mengambil hartanya. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah berkata, "Jika begitu, pergilah engkau dan kembalilah bersama ayahmu." Ketika pemuda tersebut telah keluar dari majelis Rasulullah, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengirimkan salam padamu. Dan jika nanti ayah pemuda tersebut datang kemari, tanyakanlah unek-unek yang ada di hatinya." Kemudian pemuda tersebut kembali bersama ayahnya yang ternyata sudah sangat tua renta dan terlihat lemah. Rasulullah SAW berkata pada ayah tersebut, "Wahai ayah, sekarang katakanlah semua unek-unek yang ada di hatimu. Jangan ada yang kau sembunyikan. Aku akan mendengarkannya." Ayah tersebut menjawab dengan isak tangisnya, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berkata pada anakku. Wahai anakku, dulu aku yang merawatmu sejak kamu masih bayi. Aku memeliharamu dengan penuh kasih sayang. Aku bekerja keras hanya demi memenuhi kebutuhanmu, hanya demi memberikanmu kebahagiaan. Dan ketika kamu sakit, aku ikut menderita. Makan tak kenyang, tidur tak lelap, seolah aku ikut sakit. Dan sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sudah mencapai apa tujuanmu. Kamu sudah mampu menghasilkan uangmu sendiri. Dan aku yang sudah lemah ini hanya meminta sedikit dari apa yang telah engkau nikmati dengan anak dan istrimu. Tapi apa balasanmu? Di hadapan Rasulullah, kau menuduhku sebagai pencuri, mencuri hartamu. Dan saat ini kau berbicara padaku dengan nada yang tinggi, seolah hanya aku saja yang dipenuhi haknya sebagai ayah, seolah aku tak pernah memenuhi hakmu sebagai anak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar penjelasan ayah tersebut menangis. Dan beliau berkata, "Demi Allah, tidak ada satu batu pun atau satu pohon pun di dunia ini yang jika mendengar perkataan ayah tersebut pada anaknya, kecuali pasti akan menangis." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada anak tersebut, "Anta wa maluka li abika." Kau dan hartamu adalah milik ayahmu. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali dengan pendidikan kita merasa lebih pintar dari orang tua kita. Seringkali dengan pencapaian kita merasa lebih hebat, lebih berjasa pada orang tua kita. Kita lupa bahwa merekalah yang memelihara kita sejak kita masih kecil. Dan merekalah yang doanya tak pernah terputus untuk kita sampai kita dapat berkarya sampai titik ini. Dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa berbuat baik pada orang tua adalah kewajiban. Menyayanginya, mencintainya, dan membahagiakan hatinya adalah kewajiban. Jika kita berbuat baik pada orang tua kita, maka begitu pula anak kita akan berbuat baik pada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.